Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mengentaskan permasalahan terkait sampah yang kerap kali menjadi masalah kita bersama. Dalam hal ini DLH bersama dengan masyarakat Kabupaten Kendal merubah sampah ini menjadi barang-barang dengan nilai guna yang lebih dan bahkan merubah sampah ini menjadi cuan. Dan saya Galuh Sarki nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk bersama-sama dengan DLH ini untuk melihat bagaimana proses merubah sampah ini menjadi cuan. Penasaran kan? Simak selengkapnya di catatan sang jurnalis. Siapa sangka, sampah yang biasanya jadi permasalahan bersama kini bisa diubah menjadi cuan. Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membangun inovasi, merubah sampah menjadi emas dengan menggandeng komunitas pegiat lingkungan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Dalam hal ini, warga Kabupaten Kendal diajak untuk mengelola sampah mereka menjadi cuan dan barang dengan nilai guna lebih. Terkait dengan permasalahan sampah merupakan kendala utama yang dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia pada saat ini. Masifnya sampah yang dihasilkan oleh kita semua harus dibarengi dengan tata pengelolaan sampah yang baik. Sistem pengelolaan sampah secara komprehensif atau terintegrasi dapat diterapkan mulai dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan hingga pemrosesan akhir di TPA atau tempat pengolahan akhir. Hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Kondisi TPA Darupono saat ini sudah cukup overload, di mana jumlah sampah yang masuk ke TPA 176,32 ton per hari. Apalagi ada kebijakan dari pusat bahwa sudah tidak diperkenankan membangun TPA lagi di tahun 2025. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan yang sudah ada dengan cara mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Caranya bagaimana? Solusinya adalah mengatasi permasalahan sampah mulai dari hulu, sehingga permasalahan sampah dapat selesai dari sumbernya dengan cara membangun bank sampah dan TPS 3R di tiap wilayah kelurahan, kecamatan, atau desa. Untuk pembangunan TPS 3R bisa diusulkan oleh masyarakat ke pusat melalui kegiatan DAK, IBM, maupun SIS PKP. Kemudian untuk pembangunan bank sampah dapat diinisiasi dari perseorangan, swasta, atau desa. Saat ini jumlah bank sampah yang terdata di DLH Kendal ada 75 bank sampah. Tapi saat ini yang masih aktif hanya ada 4. Permasalahan yang terjadi dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menabung sampah di bank sampah. Kemudian bagaimana cara menarik minat masyarakat? Ya, ini upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kami mencoba menginisiasi sebuah gerakan investasi sampah dengan program Kendal Peduli Sampah yang akan kami terapkan di tiap bank sampah, di mana konsep investasi sampah di sini yaitu mengubah sampah menjadi emas. Saat ini yang sudah menjalankan konsep ini di BSI Kendal, dengan menggandeng mitra dari PT Pegadaian Cabang Kendal yang sudah mulai berjalan, dan yang lain masih dalam proses. Kemudian untuk pengembangan konsep investasi sampah selanjutnya yaitu dengan mengubah konsep sampah didaur ulang, kemudian si penabung sampah mendapatkan keuntungan dari hasil daur ulang itu. Tapi konsep ini masih kita kaji untuk penyusunan bisnis plan-nya. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang setiap harinya terus bertambah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengajak warga masyarakat untuk merubah sampah mereka menjadi cuan. Bagaimana bisa? Kali ini, tim catatan sang jurnalis bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berkesempatan untuk melihat secara langsung upaya warga masyarakat Kendal dalam mengelola sampah mereka. Kunjungan pertama kami adalah menuju ke TPS 3R yang dikenal sebagai TPS 3R yang memiliki kemajuan dalam mengelola sampah. Ini dia, TPS 3R Bumdes Sejahtera Tanjung Mojo, yang terletak di RT 4 RW 1 Dusun Balun, Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Halo Pak, Halo. Galuh dari Lingkar TV Pak. Ya, selamat datang di
BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Oke, terima kasih Pak. Ini kan saya dengar-dengar di sini tuh ada berbagai macam inovasi yang dikembangkan di TPS 3R ini. Saya boleh berkeliling ikut ke dalam Pak, melihat-lihat? Boleh, mari ikut saya, Mbak. Oke, mari Pak. Oke, ini mesin apa ini Pak? Ya, kalau untuk mesin ini adalah mesin cacah pilah sampah. Oh, mesin cacah pilah Ya, sampah. di mana nanti setelah petugas datang ngambilin sampah, ini nanti petugas akan memasukkan semua sampahnya ke mesin ini ya, Mbak, untuk dipilah. Yang mana nanti untuk yang botol dan plastik dia akan milah sendiri. Oh, otomatis berarti Otomatis milah sendiri. Terus nanti untuk yang berbentuk daun, terus sisa-sisa makanan nanti akan menjadi bahan kompos yang nanti akan turun secara otomatis ke bawah, Mbak. Oh, berarti dari sampah plastiknya langsung kepisah sendiri, yang organiknya langsung jadi kompos berarti ya Pak? Iya, jadi mesin ini dia multifungsi. Selain cacah, dia juga memilah sampahnya itu tadi, Mbak. Oke. Berarti memang setiap harinya seperti ini ya Pak ya prosesnya? Setiap harinya seperti ini. Setiap pengambilan itu kan untuk di Desa Tanjungmojo sendiri itu 1 minggunya itu kan ada 6 hari kerja, di mana satu dusunnya diambil 1 minggu 2 kali. Jadi setiap hari pasti memproduksi seperti ini, Mbak. Setiap hari. Kira-kira berapa banyak Pak setiap harinya? Kurang lebihnya 1 hari itu 3 sampai 4 tosa. Berarti kalau 1 tosa itu kurang lebih di setengah ton ya, mungkin ya sekitar 2 sampai 3 ton lah 1 harinya. Kapasitas sampah di Desa Tanjungmojo. Oke, itu setiap harinya. Setiap Terus harinya. ketika sudah dipisah ini dapat berapa kompos Pak biasanya? Kalau untuk pemilahan untuk kompos itu paling 3/4-nya lah, karena yang lebih banyak itu di sampah plastiknya. Iya. Oke. Nah, ini kan berarti cara kerjanya pertama ini dimasukkan ya Pak ya? Iya, dimasukkan ke dalam mesin ini. Baru nanti dia akan mencacah dan memilah sendiri. Oke. Kalau ini berarti dibantu dengan air atau gimana? Dibantu dengan air itu untuk proses menjadikan bahan komposnya biar dia terserap secara sempurna gitu, Mbak. Jadi proses pencacahannya itu biar dibantu dengan air supaya hasilnya lebih lembut, lebih bagus nantinya di komposnya. Oke, hasilnya seperti ini berarti ya Pak ya? Contohnya seperti ini. Ini sudah Ya. terpisah dari Ini sudah terpisah, ya. sampah plastiknya. Sudah terpisah dari sampah plastik dan juga yang organiknya ya, Mbak ya. Seperti itu. Oke. Dan berarti setelah dipisahkan ini yang plastik diolah sendiri, yang komposnya ini untuk apa Pak? Ya, jadi kalau untuk kompos ini kebetulan kita implementasinya ada di pertanian singkong dan juga sayur mayur, Mbak, yang ada di BUMDes. Terus kalau yang botol, terus plastik, kebetulan kita langsung dibawa ke Tengkulak. Yang sudah kerjasama dengan kita seperti itu. Oke, langsung punya implementasinya sendiri. Iya, betul. Ya, termasuk ya di tempat ini juga untuk mendukung ya, Mbak ya. Untuk mendukung kegiatan di sini juga tersedia beberapa mesin pembantu. Seperti yang ini adalah mesin giling jagung. Mesin giling ya, jagung. mesin giling jagung ini karena nanti implementasinya adalah jagung yang digiling ini untuk sebagai sumber pakan hewani yang kita ternak, yaitu ayam kampung seperti itu. Termasuk juga ya di sini juga kita menyediakan untuk pemotongan ayam. Jadi mesinnya sudah kita siapkan juga seperti itu. Ya. Berarti ada untuk pakannya, ada untuk pemotongannya juga, dan sekaligus kita membudidayakan ayam kampung itu sendiri, Mbak. Ya, artinya terus berputar ya Pak? Iya, biar sirkulasi itu pemberdayaannya ada di Desa Tanjungmojo. Oke. Ya, bisa kita lanjut melihat yang Lanjut peternakan ya. Ya. Salah satu integrasi layanan di TPS 3R BUMDes Sejahtera Tanjungmojo ini adalah ternak ayam kampung yang saat ini terus dikembangkan dengan berbagai jenis ayam kampung yang dimiliki. Oke, Pak Bayu tadi kan sudah ada lihat mesin-mesinnya. Ini berarti punya kandang sendiri ya, Pak ya? Iya, jadi integrasi layanan di TPS 3R BUMDes Sejahtera Tanjungmojo salah satunya adalah budidaya peternakan ayam kampung unggul. Yang mana di sini kita menyediakan mulai dari telur, terus DOC anak ayam kita netaskan sendiri, terus budidaya dari mulai 1 hari sampai siap panen usia 2,5 bulan untuk konsumsi. Oh, ini udah siap untuk konsumsi ya, Pak? Ini ya? sudah siap untuk konsumsi, Berarti Mbak. dari telurnya ada, Ada. dari usia
Satu hari? 1 hari atau DOC itu ada. Sampai siap dibakar di Lamongan. Ini jumlahnya ada berapa Pak di sini? Kalau kurang lebih kita untuk setiap minggunya itu mengeluarkan 25 sampai 50 ekor. Kalau untuk masanya kita menyediakan sampai 12 minggu. Oh, 12 minggu. Iya. Berarti kurang lebih ada 600-an ekor Mbak di sini. Iya. Ini kalau jenis-jenisnya ada apa aja nih Pak? Oh, kalau jenis-jenisnya yang ini yang bawah ini ada ayam kampung yang namanya Ahmad Gigante. Ini adalah persilangan ayam yang dari Brasil, Mbak. Ini dari Sidoarjo asalnya, yang dikembangkan oleh Prof. Ilyas. Terus kalau yang atas ini adalah ayam kampung Yudhistira atau AKY, ya, yang mana dikembangkan di daerah Salatiga. Nah, ini kita kawin silangkan. Iya, dari beberapa indukan ini jadilah anak-anak ini. Oh iya. Iya. Berarti ini yang siap konsumsi yang mana Pak? Yang ini? Yang siap konsumsi yang ini usia yang ini 12 sudah minggu. berarti ya? Ya, ini minggu ini. Jadi kita setiap minggu itu pasti mengeluarkan untuk konsumsi ya Mbak ya. Nah, ini sudah siap untuk diambil oleh pedagang atau tengkulak yang biasanya disetorkan ke Lamongan atau rumah makan seperti itu. Berarti sudah punya segmentasinya ya Pak ya? Segmennya Kemana, sudah kemana, punya, kemana. ya betul. Tinggal mungkin nanti kita penambahan penyertaan modal untuk meningkatkan jumlah produktivitas setiap minggunya seperti itu, Mbak. Untuk pakannya sendiri itu kan mulai dari konsentrat dan juga tambahannya adalah jagung dan juga sayur mayur. Oh, ada sayurnya juga. Ada sayur mayurnya juga untuk penambahan dari kebutuhan kalsium dan juga protein dari masing-masing ayam itu sendiri. Oke. Nah, sayurnya pun kita tidak beli ya Mbak ya. Jadi kita tadi hasil dari pengambilan sampah itu kan biasanya dari warga kan ada ya sayur-sayur mayur yang notabene dibuang. Lah kita manfaatkan dari mesin tadi, kita cacah, terus nanti kita kasih makan ke ayam ini. Oh gitu. Iya. Berarti campurannya ada jagung, sayur mayur, sama konsentrat. Iya. Itu kasih makannya sehari berapa kali Pak? Sehari itu ngasih makannya 2 kali, pagi dan juga sore hari. Di TPS 3R ini juga memiliki alat penetasan telur menjadi ayam yang dibuat dan dirancang sendiri menyesuaikan kebutuhan yang ada di TPS 3R ini. Nah, kalau ini berarti mesinnya ya Pak ya untuk tempat penetasan telur. Iya, ini jadi namanya apa Pak? Ini tempat penetasan telurnya Mbak. Nah, di mana di konstruksi dari mesin ini itu isi di dalamnya ya Mbak, di bagian atas ini adalah bagian yang mana digunakan untuk penetasan telur di hari pertama atau ke-1 sampai ke-14 hari. Terus untuk yang konstruksi yang bawah itu nanti untuk penetasan di hari ke-15 sampai di 21 hari seperti itu. Berarti dipindah ya Pak ke bawah? Dipindah, ya. Terus kalau yang umur sehari sampai 14 hari itu karena ini masih manual ya Mbak, itu setiap hari 2 kali sehari itu digeser-geser telurnya. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya biar fertilitas dari telurnya itu merata. Jadi ketika dia kena udara panas yang ada di dalam mesin ini, itu dia merata Mbak, dari atas sama bawah. Fertilitasnya juga semakin bagus. Ketika dia memang telurnya fertil, nanti dia angka penetasannya juga lebih bagus. Yang nandain itu telurnya ada fertilnya gimana Pak caranya? Oh oke, siap. Kita siapkan dulu. Alat bantunya itu cukup kita menggunakan HP ya Mbak ya. Terus bisa dibantu diambil salah satu telurnya Mbak. Ini deh Pak. Ya, ini kan telurnya kita taruh di atas bola lampu seperti ini. Kita cek Mbak, ketika di telur inyah ini dia tidak ada serabut, maka di sini telurnya itu berarti tidak fertil. Tetapi ketika di dalam telurnya ini nanti kelihatan ya ada serabut-serabut kecilnya itu. Oh kayak ini ya Pak ya? Iya, itu berarti menandakan telur ini dia fertil. Ya, jadi kalau yang tidak fertil setelah 1 minggu ini telurnya diambil. Bisa dikonsumsi. Iya, dikonsumsi. Terus kalau yang fertil baru dia dilanjutkan di penetasan yang minggu berikutnya seperti itu. Berarti untuk pengecekan tuh 1 minggu ya Pak ya? Iya, 1 minggu setelah masuk ke dalam mesin tetas seperti itu. Nanti setelah 21 hari langsung menetas di dalam sini berarti ya? Betul. Termasuk mesin tetas yang kita buat ini juga memanfaatkan barang-barang bekas Mbak. Kalau dilihat ini dari styrofoam yang sudah tidak dipakai. Iya.
Termasuk untuk teknologi yang kita terapkan juga mungkin berbeda dari mesin-mesin yang sudah ada sebelumnya, yang mana di sini kita model sistem dari listrik atau lampunya itu tidak dari atas tapi dari bawah. Dengan kita memanfaatkan barang bekas lagi, kipas-kipas yang ada di komputer yang sudah tidak terpakai untuk mengalirkan sirkulasi udara yang ada di dalam mesin ini, Mbak. Oke, soalnya biasanya kalau dipaskan kan lampunya dari atas di ya, Pak? atas gitu ya. Ini dari Ini dari komunitas kita punya terobosan baru lagi, dan alhamdulillah dari mesin penetas dari styrofoam ini, angka penetasannya bisa lebih dari 80% setiap penetasannya, seperti itu. Luar biasa, berarti komplit ya Pak ya, dari pembuatan pakan, terus betul. juga ada budidayanya sampai ada penetasannya. Oke, setelah ini kita kemana Pak? Nah, setelah ini kita lihat di budidaya ikan nila ya Mbak. Oke, mari. Layanan integrasi lainnya yang dimiliki oleh TPS 3R Bumdes Sejahtera Tanjung Mojo adalah budidaya ikan nila yang dibudidaya di beberapa kolam yang ada di samping TPS 3R. Oke, kalau ini ikan apa Pak ini Pak? Ini ikan nila Mbak. Oh, ikan Jadi nila. kita membudidayakan ikan nila ini berkolaborasi dengan PKK yang ada di Desa Tanjung Mojo. Jadi Bumdes itu berintegrasi, yang mana di PKK kan ada program penanganan stunting, yang mana dari Dinas Perikanan itu memberikan bantuan kepada PKK untuk penanganan stunting yang ada di desa. Lah kita sebagai eksekutornya di lapangan berkolaborasi dengan PKK. Oke, dibudidayakan di sini. Ya, dibudidayakan di sini, Mbak. Berarti nanti kalau setelah sudah besar ini untuk dikonsumsi warga di sini juga berarti Betul, ya Pak ya? iya. Jadi kita ada indukannya, ada pembesaran, dan juga ada bibitnya sendiri juga. Ya, kita budidayakan di sini. Kalau yang ini usia berapa Pak? Kalau yang ini usia 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Ya. Kalau yang yang indukan yang sebelah sini. Nah, ini coba Mas Dar. Nah, ini indukannya. Oke. Ya, ini pas diambil nih. Wih. Diambilkan Mas Dar. Lepas lagi. Iya. Ya, ini untuk yang indukan-indukan. Oh, ini indukannya. Oke, kalau yang ini indukannya berarti usianya berapa Pak? Kalau yang indukan itu dari 6 bulan. 6 bulan. Nah. Oke. Wah. Ini kita ambil indukannya. Ini nih indukan dari ikan nila ya Pak ya? Iya, ini indukan Luar ikan biasa. nila. Wah, Nah, ini nih indukan ikan nila ya Pak ya? ya, Yang indukan. usianya Udah 6 bulan 6 sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. Berarti Iya. ini udah seusia segini udah siap dikonsumsi ya Pak ya? Iya, sudah siap. Sudah siap, Sudah ya? siap, ya. Ini kita rilis ya, Mbak ya. Oke. Iya. Oke, berarti di sini komplit ya Pak ya, dari bibitnya sampai dari tadi yang usia 2 bulan ya Pak. 2 bulan. Sekarang yang Indukan. indukannya Ya, juga. betul. Dan ini kita pemberdayaan yang ada di Desa Tanjung Mojo itu kolaborasi, tidak cuma Bumdes, tapi kita kolaborasi juga dengan tadi lembaga-lembaga lain. Termasuk dari kepengurusan Bumdes itu sendiri. Yang membedakan Bumdes ini dengan yang lain adalah struktural dari Bumdes kami itu juga terdiri dari Karang Taruna, juga terdiri dari teman-teman dari PKK. Jadi ada beberapa orang itu dari sinerginya ya, Pak, sinerginya ya? ada. Ya. Itu yang menjadikan Bumdes yang ada di Tanjung Mojo itu bisa berjalan kegiatannya. harus berkolaborasi ya Pak ya, nggak bisa Betul. berjalan sendiri seperti Oke. itu. Oke, kalau ini totalnya ada berapa Pak? Kolamnya ini di sini kan ada 5. Kolamnya Iya, 5. kolam Kalau 5. ikannya yang indukan ada berapa nih? Kalau indukannya lebih dari 100 ekor. Lebih dari 100 Ya, ekor. lebih dari 100 ekor. Oke, tambah lagi yang masih benih Masih di sana benih ya, Pak ya? itu lebih dari 2000 ekor ya. 2000 ekor. Oke, luar Ya. biasa. Oke, setelah ini kita kemana Pak? Ini selanjutnya kita akan melihat di greenhouse melon ya, Mbak ya. Greenhouse melonnya. Ya. Kita akan ke sana Pak. Ya, mari. Ya. Ya. Salah satu layanan baru yang kali ini tengah dikembangkan oleh TPS 3R Bumdes Sejahtera Tanjung Mojo ini adalah budidaya tanaman melon dengan menggunakan teknologi penyiraman secara otomatis.
Oke, ini greenhouse-nya ya Pak ya? Ya, ini greenhouse melonnya Oke, BUMDes. greenhouse Ya. melonnya. Ini bakal calon kebun melon, tapi Iya. sementara belum ada melonnya ya Pak ya? Ya, ini baru tahapan akhir yaitu penyemaian dari bibit melonnya itu sendiri dan juga penyediaan untuk pupuk dasar untuk di budidaya melon itu sendiri, Mbak. Jadi memang tidak bisa langsung ditanam ke greenhouse-nya, ini tidak bisa. Jadi memang harus ada proses tahapan. Nah, ini penanamannya nanti masih menunggu sekitar 1 minggu lagi. 1 minggu lagi baru ditanam ya Pak ya? Iya, betul. Tapi untuk pupuk dasarnya sudah ready seperti itu. Pupuk dasarnya juga dari sini juga buat sendiri Pak? Iya, untuk pupuk dasarnya itu dari kompos-kompos yang tadi kita produksi itu, ya. Dan juga ada beberapa suplemen organik ya, Mbak, yang memang kita kerjasama dengan salah satu PT di tanah Kabupaten Kendal ini, yaitu PT Tani Jos, yang itu juga sebagai pendamping pertanian melon greenhouse kita. Iya. Oke. Jadi sistemnya di greenhouse kita itu sudah tidak perlu nyirami satu persatu, Mbak, karena otomatis. iya otomatis karena di sini sudah ada yang namanya selang grid. Jadi baik penyiraman, pemberian pupuk, pemberian vitamin di tumbuhan itu semuanya sudah lewat dari jarum-jarum yang sudah ini. iya sudah dipasangkan di masing-masing polybag ini, Mbak. Oke, berarti sudah ada jamnya, waktunya kapan gitu Iya, ya Pak ya? betul. Otomatis ya? Iya. Luar biasa. Termasuk di melon ini kita sudah ada kemitraan, di mana kemitraan ini nantinya juga yang akan membantu pemasaran dari produk melon kita, Mbak. Yang mana di pemasarannya kita sudah berkolaborasi juga dengan salah satunya Superindo untuk nanti menjual hasil dari bibit atau budidaya melon kita. Oke, Seperti pasarnya sudah ada. Pasarnya sudah Terus ada juga juga. untuk pupuknya sudah buat sendiri, Iya. teknologinya sudah oke, tinggal eksekusinya berarti ya Pak ya? betul, iya. Luar biasa. Semoga nantinya saya bisa datang ke sini lagi Pak buat mencicipi melon Iya, yang ada nanti di kalau sini. sudah waktunya ini ya berbuah gitu Iya, ya. luar biasa. Ini memang teknologi-teknologi yang diterapkan di sini memang sangat luar biasa ya Pak ya. Berarti nggak manual lagi ya Pak? Sudah tidak Semuanya manual sudah lagi. Otomatis seperti itu. Dan yang tidak kalah menariknya, Mbak, semua sistem yang ada di BUMDes Sejahtera Tanjung Mojo itu sudah kita sistemkan. Bahkan termasuk dari retribusinya, dari bank sampahnya, itu sudah kita buatkan aplikasi sendiri. Oh, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Namanya apa Pak? Aplikasinya namanya Sirese. Sirese. Sirese itu sistem informasi retribusi dan bank sampah, seperti itu. Oke, sudah ada aplikasinya, luar biasa ini dari TPS 3R ini. Itu selanjutnya kita kemana Pak? Kita tunjukkan ya aplikasi dari Sirese-nya. Oke, siap. Oke. Mari, ikuti kita. Oke, ini aplikasinya berarti ya Pak. Namanya apa Pak? Namanya Sirese. Kenapa kok namanya Sirese ini Pak? Sirese itu ada kepanjangannya, Mbak. Iya apa? Ya, kepanjangannya adalah Sistem Informasi Retribusi dan Bank Sampah. Oh, oke Iya. oke oke. Cara kerjanya seperti apa Pak? Kalau cara kerjanya dari aplikasi ini itu, di aplikasi ini bisa mencantumkan pelanggan-pelanggan sampah yang notabene nanti untuk retribusi sampah ya, Mbak. Terus ada pelanggan bank sampah yang tercatat, termasuk di mana di aplikasi ini juga bisa mendata pemasukan setiap bulan dan juga pendapatan setiap Tahunannya, tahunnya. oke. Ya, termasuk yang belum bayar retribusi sampah siapa itu akan Kelihatan ya? Iya, betul. Oke. Rekapannya kelihatan semua. Iya, Nah, ini kelihatan ya nanti kalau RT-nya masih rendah-rendah gini berarti ada yang belum bayar. Oh, yang di belum RT bayar. tersebut. Gitu. Ya. Oke, dan semua yang ada di sini juga terdigitalisasi juga ya Pak ya? Ya, termasuk dari semua kegiatan yang ada di BUMDes itu terdokumentasi secara digital baik di Instagram, Facebook dan juga di websitenya BUMDes. Oke. Iya. Oke, oke, oke. Semuanya serba digital Serba karena digital. kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya, Pak. Oh, ini ada nama produknya juga. Ya, jadi tabungan bank sampah kita itu meliputi apa saja nanti bisa diinputkan di aplikasi ini. Oh, langsung didata berarti ya Pak ya? Iya. Per betul. jenis-jenisnya. Termasuk setiap kali 1 bulan sekali kan pasti kita ada penyesuaian harga. Baik itu harga kardus per kilonya berapa, plastik berapa, itu dari aplikasi ini bisa mengakomodir. Iya. Sudah otomatis Sudah semuanya. otomatis. Nah, tujuannya dibuatkan aplikasi ini sebenarnya seperti ini, Mbak.
terkadang ada nih dari pelanggan itu sudah membayar retribusi sampah tetapi belum tercatat karena masih secara manual. Dengan cara seperti ini, baik dari sisi admin yang ada di BUMDes maupun pelanggan yang ada di masyarakat itu sama-sama bisa check and balance. Apakah dari yang disetorkan ke BUMDes itu apakah sudah tercatat atau belum, bank sampahnya sudah sampai berapa kilo. Karena dari programnya BUMDes sendiri itu dari sampah menjadi cuan. Ya, di sini dari warga yang menabung bank sampah di BUMDes Sejahtera Tanjungmojo setiap 1 tahun sekali, lebih tepatnya di bulan Ramadan, itu bisa menukarkan botolnya, kardusnya itu menjadi uang, Mbak. Oke. Iya. Diuangkan ya, Pak ya? Iya, bisa diuangkan, bisa dibelikan barang gitu juga. Oke, itu khusus di bulan Ramadan. Ramadan itu tadi. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan ketika misalnya ada ibu-ibu yang memerlukan kebutuhan dapur harus segera dibelanjakan, sedangkan mereka sudah tidak punya uang misalnya, dari tabungan yang ada bisa langsung juga ditukarkan dengan uang seperti itu. Oke, istilahnya mereka menabung di sini ya Pak ya? Iya, menabung di BUMDes. Sampah itu. jadi cuan itu tadi. Iya. Kalau untuk retribusi sampahnya itu berapa Pak? Retribusi sampahnya 1 bulannya itu 20.000, bisa dibukakan Mbak Ibu. Nah, oh, ada di sini juga ya Pak ya? Pelaporannya di pelaporan, di mana di sini ada angkutan sampah senilai 20.000. Iya. Oke. Berarti semuanya sudah tersistem ya Pak ya? Semuanya sudah tersistem. Lebih efektif seperti ini berarti Pak? Iya, dan ini merupakan transparansi, keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oke. Harapannya dengan ada aplikasi ini seperti apa? Ya, harapannya ya di desa Tanjungmojo sendiri keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin bagus, terus nantinya akan merambah ke desa-desa yang lain, bisa memberikan contoh di mana pengelolaan sampah itu ternyata bisa menyenangkan, bisa lebih produktif, dan apa ya, istilahnya digitalisasi ini membuat apa yang ada di desa kita bisa terekspos keluar, Mbak, baik itu secara kegiatannya maupun secara akuntansinya maupun semua kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes. Karena dengan digitalisasi pastinya apa ya, tidak cuma dikenal di desa, tapi bisa dikenal di luar kabupaten, luar desa, bahkan di luar ini ya, provinsi seperti itu. Lebih transparan ya Pak Lebih ya? transparan. Oke. Iya. Dan semuanya sudah tercatat di aplikasi Sirese Iya. ini. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Bayu sudah diajak berkeliling-keliling. Ya, sama-sama Mbak. Tadi saya sudah melihat peternakan ayamnya, budidaya ikan, terus tadi juga ada ini ya Pak, persiapan tanam melon dan sebagainya, dan juga digitalisasi yang dilakukan di TPS 3R yang ada di Sejahtera Tanjungmojo ini. Ya. Oke, mungkin Pak Bayu mau memberikan pesan-pesan dulu terhadap pemirsa yang ada di rumah. Oh ya, pesan saya untuk teman-teman pelaku BUMDes dimanapun berada, ketika kita pengen menjalankan roda kegiatan yang ada di BUMDes, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mau kolaborasi dengan pemerintah desa yang ada. Yang kedua adalah kita kolaborasi dengan semua lembaga dan masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Yang ketiga adalah kita harus berani untuk berinovasi, inovasi dalam pengembangan usahanya, inovasi dalam pengembangan aplikasi yang digunakan, atau inovasi-inovasi ketika kita ingin memajukan BUMDes itu sendiri. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus solid di dalam tim manajemen BUMDes itu sendiri, supaya apa? Ketika kita menjalankan sebuah kegiatan, roda kegiatan yang ada di BUMDes itu bisa saling disupport dari internalnya dulu, seperti itu kan. Oke, harus solid dulu ya Pak ya, harus di solid internalnya, dulu, iya. baru setelah itu memberikan inovasi-inovasi dan juga terobosan-terobosan baru seperti itu. Iya, Oke, luar biasa. Semoga sukses terus Bapak untuk Amin, amin, terima TPS kasih. 3R yang ada di sini ya Pak ya. Iya, terima Sukses terus kasih, dan semoga Kak. nantinya Iya. bisa menjadi percontohan untuk TPS 3R yang Amin, lainnya. amin, amin. Oke Pak Bayu, terima kasih sudah bersama Siap, kami. iya. Mari Pak. Ya, mari, terima kasih. Usai meninjau TPS 3R BUMDes Sejahtera Tanjungmojo, tim catatan sang jurnalis bergeser ke Bank Sampah Induk yang terletak di Kecamatan Langenharjo, Kendal. Bank Sampah Induk Kendal merupakan salah satu bank sampah induk yang berhasil mengelola beragam sampah,
mulai dari sampah organik maupun anorganik. Pemirsa catatan Sajurnalis, saat ini saya sudah berada di Bank Sampah Induk yang ada di Kabupaten Kendal. Saya akan masuk ke dalam. Ada apa saja sih di Bank Sampah Induk ini? Yuk, ikut saya ke dalam. Bersama ibu-ibu pengelola Bank Sampah Induk Kendal, sampah yang biasanya menjadi masalah tersendiri kini dapat terselesaikan, bahkan bisa menghasilkan cuan. Nah, pemirsa catatan Sajurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Kendal dengan Ibu Nunu Sarah. Bu Nunu, selamat siang. Selamat siang Mbak Galuh. Oke, Bu, ini saya dari depan tadi penasaran, Bu, ada Bank Sampah Induk di Kabupaten Kendal. Ini sebenarnya tempat apa sih, Bu, di sini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Bank Sampah Induk ini adalah tempat edukasi bagaimana warga itu bisa memilah dan mengolah sampah dengan baik dan benar. Karena sampah-sampah yang kita produksi itu kan sebenarnya kita produksi dari keluarga masing-masing, dari kita nih. Nah, cuman bagaimana kita mengendalikan sampah itu agar tidak menjadi bahaya tetapi menjadi berkah seperti itu. Nah, kuncinya adalah sampah ini harus dipisah sesuai dengan jenisnya, yaitu yang kering atau anorganik itu terdiri dari plastik, kertas, logam kaca. Kemudian yang organik adalah sampah dapur atau sampah dari sisa masakan, itu juga harus diolah supaya bisa menjadi berkah. Oke, artinya memang di sini tempat untuk memilah sampah ya, Bu, dan mengolah sampah juga ya, Bu, edukasi juga seperti agar itu. Lingkungan ini terpelihara dengan baik, karena kita hanya punya satu bumi, maka kita harus jaga alam, jaga bumi, maka alam akan jaga kita. Oke, luar biasa. Nah, ini sudah ada produk-produknya, Bu. Ini boleh dijelaskan nih apa saja, Bu, produknya? Iya, jadi kan sampah-sampah itu kan tadi ada dua ya, anorganik yang kering itu seperti plastik. Nah, di sini kami itu kerjasama dengan komunitas daur ulang. Ini ibu-ibu hebat, ibu keren yang peduli gitu, yang peduli dengan daur ulang sampah. Jadi ini semua ini adalah dari plastik, Mbak. Contoh ini Bunga ini ya, Bu, dari ya? botol apa? Ini Sprite. Ya, iya. dari botol Sprite. Kemudian ini bisa seperti ini disemprot pakai pilok seperti itu. Kemudian ini juga, ini semuanya dari plastik. Dan plastik-plastik ini kita itu harus mencuci dulu, mengeringkan, kemudian baru membuat kerajinan seperti ini. Ini luar biasa loh, Mbak. Nah, jadi bukan masalah menjadi bunga, tetapi bagaimana sebuah sampah yang sepertinya tidak laku itu, tetapi kita bisa bikin menjadi sesuatu kerajinan yang menjadi nilai manfaat, yaitu bunga ini cukup cantik kalau ditaruh di sudut ruangan ya, Bu, ruangan ya? kita seperti itu. Oke, terus ada apa lagi nih, Bu? Ya, kemudian ini juga, ini adalah tas dari bahan bungkus permen. Nah, ini juga membutuhkan keterampilan tersendiri karena ini dianyam. Nah, ini kemudian dipadu padan dengan seperti ini. Oke, jadi cantik ya, Bu, ya? Ya, lain lagi ini dari organik. Jadi tadi kita kan punya sampah dapur nih, setiap rumah tangga kita. Nah, ini ekoenzim, ini adalah kulit buah yang terfermentasi selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya hari ini saya punya buah semangka, saya punya buah pisang, jeruk, saya kumpulkan, Mbak. Nanti biasanya pada hari Sabtu nih, pada kumpul di Bank Sampah Induk ini, teman-teman membawa kulit buah masing-masing dari rumah. Nah, kita kemudian membuat bank ekoenzim seperti ini. Nanti ini khasiatnya luar biasa sekali, dari rumah tangga sampai kesehatan. Oke, luar biasa. Terus ada lagi, Bu? Kemudian ada lagi ini. Jadi lilin ini ya, Bu, kita ya? daur ulang ya. Jadi lilin ini dari minyak jelantah. Oh, minyak jelantah bisa jadi betul, lilin? jadi minyak jelantah, tapi yang kita campur, kita diamkan semalam dengan arang. Jadi kita juga membuang bakterinya ya, 1 malam, kemudian kita baru olah jadi lilin. Ini banyak sekali guru-guru sekolah adiwiyata yang belajar ke sini. Bagaimana cara membuat lilin cantik seperti ini, di mana ini
pewarnaannya pakai krayon bekas loh ini, pakai krayon bekas. Jadi ini benar-benar ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Dan kalau kita punya lilin seperti ini, kita tuh 2 tahun nggak usah beli lilin loh Mbak. 2 tahun kita, satu lilin, Bu? Betul, saya di rumah nggak pernah beli lilin lagi, karena saya hanya tinggal mengganti sumbunya. Ini awet banget. Nah, awet banget. Ini bisa juga menginspirasi warga PKK desa menjadi souvenir pengantin. Hanya dengan harga 3.000 sampai 5.000 bisa dibagikan, itu kan luar biasa. Nggak usah keluar uang, ini ekonomis banget. Nah, seperti itu. Kita mengajari PKK untuk membuat lilin seperti ini. Ini sabun ya, ini sabun. Ini juga dari minyak jelantah juga Mbak. Tapi ada juga yang dari ekoenzim. Jadi ada 2. Kalau sabun dari ekoenzim bisa untuk badan kita. Tapi kalau yang dari minyak jelantah ini hanya untuk mencuci pakaian. Yang kotor. Ini dekil-dekil itu cepat banget. Berarti minyak jelantah itu bisa dijadikan sabun juga ya, Bu? Iya. Minyak jelantah ini dijadikan sabun. Jadi dengan dicampur dengan niat tertentu, kemudian kita campurkan ini dengan aroma kopi. Kopi yang kadaluarsa ya. Kopi kadaluarsa kita pernah mendapatkan itu, dan udah ini kita seperti ini jadinya aromanya kopi. Nah, ini buat mencuci sabun batangan tuh Mbak. Nah, mencuci kain-kain ini cepat banget hilangnya dekilnya. Ini luar biasa. Jadi memang tadi dari alam ke alam lagi Mbak. Nah, seperti itu. Sabun, kemudian ada lagi Bu. Ini apa Bu ini Bu? Nah, ini. Seringkali ya kita itu kan was-was ya, karena mohon maaf banyak sekali ibu-ibu muda sekarang ini yang menggunakan diapers ya atau pampers. Nah, setiap hari itu ada yang ngaku itu 6, 1 hari 6. Gimana kalau seminggu? Gimana kalau sebulan? Nah, terus gimana? Ada yang bilang dibuang ke sungai biar adem. Nah, akhirnya kami melakukan edukasi bagaimana agar ibu-ibu muda itu peduli dengan lingkungan, yaitu dengan cara pampers yang bekas pipisnya bayi itu dicuci dulu. Walaupun basah silahkan dibawa ke bank sampah induk. Kemudian ini kami bikin pot dengan dicampur semen. Jadinya seperti ini. Nah, ini artinya sampah ini kan bisa dikendalikan, bahkan bisa menjadi pot yang berharga. Ini kalau dijual harganya 20.000 Mbak. Nah, seperti itu. Nanti mengolah sampah menjadi nilai guna yang lain ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini berarti bisa ditanami tanaman ya Bu ya? Kasih tanah dan sebagainya. Itu di sebelah sini kan ada tanaman kebun organik ya. Luar biasa. Nah, ini apa Bu? Ini Bu, ada lagi nih. Ini. Jadi kami itu kemarin mendapatkan sedekah berupa sak semen. Sak semen ya. Ini dari salah satu perusahaan di KIK ya. Dia mengirim rutin itu 2 minggu sekali ke sini sak semen. Akhirnya kita berdayakan, kita coba kita cuci dulu Mbak. Dicuci dulu, dikeringkan, ini benar-benar biar steril ya. Sehingga dipakai, kemudian kita padu-padan seperti ini menjadi tas seperti ini. Ini dari bisa sak buat semen. belanja juga ya Bu. Ya, betul. Karena sekarang pakai kantong plastik. Betul, karena kita sekarang itu Indonesia akan terkenal kita banyak plastik, maka kita tuh harus berani bilang no plastik. Kita harus bijak menggunakan plastik dengan cara belanja seperti ini. Menggunakan ini bisa dipakai berkali-kali. Luar biasa. Bu, ajakan dong Bu kepada masyarakat yang mungkin belum bisa mengelola sampah untuk ikut bersama-sama mengelola sampah ini Bu. Kami dari Bank Sampah Induk Kendal mengajak serta nih warga Kendal atau warga yang lainnya, karena saya juga pernah Mbak didatangi dari Semarang, dari Pak RW di kota Semarang, belajar sampah ke sini, dan sampai sekarang bank sampahnya masih berdiri. Itu luar biasa sekali Pak RW-nya itu. Artinya kita senang kita bisa menularkan inspirasi. Kita juga udah pernah juga diundang di Samsat Kabupaten Semarang ya. Jadi ada juga Dharma Wanita Perhutani se-Jawa Tengah yang belajar di sini. Maka di sini memang di Bank Sampah Induk ini kita populerkan sebagai sekolah sampah gitu. Kalau orang mau ngelola sampah, mau cari tahu sampah itu bisa jadi berkah, bisa diolah menjadi macam-macam itu ya di sini. Bahkan sampah kita juga bisa olah jadi paving itu ya.
kami ingin sekali mengajak warga Kendal dan juga warga di Jawa Tengah khususnya, monggo kita harus ingat bahwa tadi bumi kita itu hanya satu. Dan sekarang ini dengan kemajuan zaman makin banyak produk-produk instan, tetapi kita harus melihat bahwa lingkungan atau sampah ini makin kritis. Jadi persoalan sampah itu sudah jadi darurat. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, sampah ini kan sebenarnya berasal dari keluarga kita, dari diri kita. Artinya mengelola sampah ini sebenarnya merupakan kesadaran dari diri kita yang harus muncul pertama kali. Karena kalau setiap keluarga menyelesaikan sampah masing-masing rumahnya, maka akan dari sebuah kota itu akan terlihat asri dan lingkungannya baik karena semua orang sadar. Nah, Bank Sampah Induk Kendal kami terus melalui edukasi-edukasi yang kami laksanakan dengan program-program, ada outbound cinta lingkungan, kita juga ada di Instagram, Mbak, Bank Sampah Induk. Ada lagi nih, Mbak, yang produk-produk yang unggulan Bank Sampah yang lagi hits kan, ini kita menabung sampah jadi emas. Kita kerjasama dengan Pegadaian Cabang Kendal, BUMN. Nah, jadi bagi warga-warga yang mungkin misalnya ribet kalau nggak mau bikin seperti ini, bisa membeli ke Bank Sampah Induk atau juga menabung sampah mulai dari berapapun lah, 1 kilo, 2 kilo kita menerima semuanya. Setiap hari Jumat sampai Minggu kita buka dan silakan ditabung sampah, nanti kemudian bisa ditukar menjadi emas karena kita sudah kerjasama BSI ini dengan Pegadaian Cabang Kendal. Oke, luar biasa. Jadi ini memang Bank Sampah Induk ini memang jadi sekolah sampah ya, Bu ya, yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat setempat. Oke, Bu, terima kasih sudah berdialog dengan kami. Setelah ini saya akan lihat Bu apa aja yang ada di sini. Nah. Oke, ini maggot yang dimiliki di sini ya, Bu ya? Ya, maggot ini adalah lalat BSF, Black Soldier Fly, di mana ini diciptakan Tuhan tuh luar biasa khasiatnya. Jadi lalat ini bukan vektor penyakit, konon berasal dari India. Jadi ini bukan lalat biasa, kandangnya ada di sana. Jadi ini di Bank Sampah Induk ini kita mempopulerkan sekolah sampah. Jadi siapapun yang ingin belajar tentang sampah dan daur ulangnya, jadi sampah itu dipilah, kemudian dicegah dulu, dipilah dan diolah. Nah, kemudian nanti menjadi berkah. Nah, di sini ada kandang lalat maggot buat dia kawin yang di sana. Kemudian setelah dia kawin 7 hari antara betina dan laki-laki itu nanti dia akan jadi bertelur, nanti jadi baby maggot. Nah, baby maggot kita taruh di sini, kemudian ini dalam 10 hari sudah besar. Makannya maggot ini adalah dari sampah organik atau sisa makanan dari perumahan warga RSS ini, Mbak. Jadi maggot ini berarti ibarat mesin yang menyelesaikan sampah organik di Kabupaten Kendal ini. Justru malah membantu manusia ya, Bu? Betul, kadang kita juga terima sampah dari restoran, kan itu, daripada dibuang, menambah TPA menumpuk, maka di sini sebenarnya kita bisa membudayakan umah maggot. Nah, dari maggot ini bisa disentuh ya, Bu ya? Ya. Nah, maggot ini tuh nanti menjadi pakan ternak, Mbak. Setelah umur 21 hari ini kita bisa jual. Buat pakan lele, buat pakan burung, pakan unggas. Ini yang diekspor oleh Menteri Susi waktu itu ke Jepang. Jadi unggas-unggas di Jepang itu makannya malah maggot, karena maggot ini mengandung 46 protein yang sangat tinggi dan baik di atas yang protein yang lainnya. Gitu, Kalau ini usia 10 hari berarti, Bu ya? Ya, ini sekitar 15 harian ya. Ini sudah bisa, biasanya nanti orang yang budidaya lele itu bisa langsung beli ke sini. Ini segramnya bisa 7.000 sampai 10.000. Ini bisa makan sampah organik ini berapa, Bu? Berapa kilo? Nah, jadi ini memang makannya banyak sekali, maka kalau kita pelihara maggot itu
tidak boleh telat makannya. 10 kilo maggot ini dia bisa makan 10 sampah organik dalam semalam. Oh, dalam semalam. Iya. Berarti harus ada sampah terus ya Bu? Ya yang harus masuk ada ke sini sampah ya? terus, tapi ini membantu kita karena daripada sampah itu dibuang ke TPA kan malah menjadi menumpuk atau menjadi lalat. Tapi ketika sampah organik ini dimakan oleh maggot, ini contoh nih. Oh iya. Nah, ini. Tuh saya pegang Bu. Ya, nah, wah. Oke. Ini kan Oh, ini makan jambu buah, kan, ini jambu, makan iya. buah jambu. Jadi Iya, dia pemirsa. tuh menghisap. Nah, menghisap. Nah, seperti ini luar biasa ini. Sebenarnya manfaatnya itu bagus buat manusia gitu. Oke. Ya, kemudian setelah tadi dia 21 hari nanti dia akan menghitam. Umur 25 hari dia menghitam Oh, nanti. ini ya Bu ya. Ya, nanti dia akan menghitam, kemudian nanti menjadi pupa, kemudian kita pindah ke sana. Oh, untuk Ya, pindah ke untuk ini dia akan kawin nanti. Oh, gitu. Nah, akan kawin laki dan perempuan. Kemudian nanti bertelur, seperti itu siklusnya. Siklusnya paling hanya 35 hari. Oh, 35 hari. Lalat jantan betina 7 hari setelah kawin dia akan mati. Ya, seperti itu. Dan itu siklusnya seperti itu terus di sini ya Bu ya. Selalu Jadi, ada maggot seperti ini betul, untuk membantu. jadi kami ini melakukan edukasi, ini kan untuk edukasi buat murid-murid SD, SMP ini agar mereka itu paham ini kan proses biologi ya, dari alam ke alam gitu loh, dari alam kembali ke alam lagi, bahwa sampah-sampah itu kalau kita bisa cegah, bisa olah, nanti akan jadi berkah buat kehidupan kita semua, karena ini nanti akan kembali jadi pakan lele, bahkan bisa untuk menyelesaikan anak-anak yang stunting. Nanti ini kita juga pelihara lele. Oh, gitu. Nanti kalau ini udah besar kita akan memberikan gratis kepada anak-anak yang kena stunting. Karena lele yang dikasih makan maggot itu beda banget, Mbak. Dari tekstur rasanya, dagingnya, teksturnya juga. lebih keset, dan yang jelas proteinnya itu tinggi 46% itu. Oh, gitu. Jadi Oke. agar anak-anak Indonesia itu tumbuh kuat. Nah, sayangnya memang budidaya maggot ini belum banyak dibudidayakan di desa-desa. Monggo kalau desa-desa atau PKK mau belajar tentang budidaya maggot untuk mengatasi stunting ini sebenarnya bisa banget. Kalau di sini gitu. jadi pionir juga Bu untuk budidaya maggot ini? Ya, ini untuk edukasi. Jadi ini untuk edukasi, kan nanti banyak anak-anak itu ke sini dari TK, SD atau kita yang diundang ke sana. Ini kita selalu berikan ini pemahaman siklus maggot tadi, kegunaan maggot, sehingga mereka paham bahwa sampah itu tidak dibuang sembarangan, tidak dibakar, tetapi sampah organik yang dari dapur itu kita bisa selesaikan dengan cara budidaya maggot, bahkan memiliki nilai ekonomis karena harga jualnya bisa 7.000 atau 10.000 per kilo. Per kilonya. Oke, luar biasa. Jadi sekarang sudah tidak risau lagi ya Bu ya terhadap Iya. sampah dapur dan juga sampah rumah tangga yang organik. Betul. Karena ada maggot yang membantu menyelesaikan permasalahan dari warga masyarakat. Oke, setelah ini saya akan lihat-lihat lagi Bu di sini. Ya, Kita terima kemana kasih. Bu? Kita Oh, ke nah sana. itu Oke. kita bisa ke kandang lalat. Kita ke kandang lalatnya. Jadi ini adalah kandang lalat BSF yang berasal dari India. Di sini dia akan bertelur itu antara jam 11 siang, kemudian sama jam 1. Oh, ada jam-jam khususnya ya Bu ya? Ada jam-jam khususnya. Dan ada juga untuk merangsang lalat ini bertelur, misalnya kita kasih bau-bauan kayak terasi atau nanas. iya, iya. Nah, nanti pada pagi hari 2 hari sekali kita akan memanen telurnya. Nah, di mana telurnya ini juga harga jualnya juga lumayan, Mbak. 7.000 per gram. 7.000 per Nah, gramnya. Jadi sebenarnya bank sampah ini bisa juga loh jadi kewirausahaan sosial gitu buat adik-adik yang tertarik untuk budidaya maggot dan mengelola bank sampah, sehingga sampah yang organik juga bisa tertangani, kemudian yang organiknya ini bisa menjadi maggot bahkan pakan ternak. Oke. Jadi memang dikelola dengan sedemikian rupa ya Bu ya di sini ya. Iya, Bu, ya? jadi olah sampah jadi berkah. Olah sampah jadi berkah. Oke. Kita akan ke sana Bu, lihat yang sebelah sana. Ya, Yuk, ikut siap. saya pemirsa. Selamat datang di Sekolah Sampah Bank Sampah Induk Kendal. Mari kita pilah sampah sesuai dengan jenisnya. Oke. Hari ini
Bu Ami akan memilah sampah yang di sini logam, kertas, dan plastik. Bank Sampah Induk Kendal berdiri tahun 2013, sudah 11 tahun di sekitar perumahan Gria Prajamukti dan sekitarnya. Akan tetapi, walaupun kita sudah sosialisasi pilah sampah sesuai jenisnya, masih ada sampah-sampah dari rumah tangga yang bernilai rendah atau low value. Nah, ini seperti ini. Oh, contohnya ini ya, Bu ya. Kita terus mengedukasi bahwa sampah-sampah seperti ini memang bernilai rendah, seperti plastik, kemudian bungkus minuman dan lain-lain. Nah, untuk sampah-sampah yang seperti ini kami juga pernah menjual, akan tetapi malah tombok gitu. Akhirnya kami kemarin membuat program sedekah sampah low value ini kepada sebuah desa yang terkena rob hampir setiap hari, di Desa Kartika Jaya, bersama dengan Pak Wasito, seseorang yang pernah meraih Kalpataru pada tahun 2020. Bersama dengan Pak Wasito penerima Kalpataru tahun 2020 di Desa Kartika Jaya, warga setempat melelehkan plastik yang tidak bernilai ini menjadi paving. Karena di sana setiap hari terancam rob. Pavingnya seperti ini, ringan, dan karena di sana banyak jalan-jalan yang masih tanah, maka paving ini sangat bermanfaat untuk warga ketika berjalan tidak terpeleset. Oke, berarti yang awalnya low value terus diubah menjadi paving seperti ini ya, Bu ya? Seperti ini. Oke. Itu di Desa Rasanya Kartika seperti Jaya. paving-paving pada umumnya ya, Bu ya? Iya. Ini terbuat dari plastik semua. Plastik ini benar-benar plastik yang dilelehkan. Oke. Iya. Ini Dicetak, kemudian dicetak, ada alatnya, harganya 700.000. Kemudian sudah dipanaskan sedikit, kemudian langsung bisa diterapkan. Oke. Jadi untuk mengatasi rob juga di sana ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. luar biasa. Ini pun berarti adalah sedekah sampah. Nasabah Bank Sampah Induk Kendal menjadi pahala, mudah-mudahan. Oke. Biasanya, sampah buah sisa dapur hanya dibuang ke tempat sampah saja. Namun, tidak dengan ibu-ibu di Bank Sampah Induk ini. Mereka mengubah sampah dapur berupa kulit buah menjadi ekoenzim atau hasil fermentasi sisa organik yang berfungsi sebagai cairan pembersih serbaguna, cairan pupuk, penghilang bau, dan beragam manfaat lainnya. Hari ini dari komunitas Daur Ulang Bank Sampah Induk Kendal membuat kegiatan pembuatan ekoenzim. Ya, di sini sudah ada bahan-bahannya ya. Jadi bahan yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah molase. Ini ya, ada molase atau tetes tebu. Kemudian yang kedua ada kulit buah segar. Dan yang ketiga ada air. Nah, di sini kita membuat ekoenzim ini sebanyak 9 liter ya. Jadi 9 liter air ini untuk molasenya sendiri ada 900 gram. Kemudian untuk kulit buahnya ada 2.700 atau 2.700 gram ya. Terus untuk airnya sebanyak 9 liter. Nah, untuk langkah yang pertama kita timbang dulu untuk molasenya. Jadi kita sudah siapkan molasenya, ini kita timbang sebanyak 900 gram ya. Jadi kalau sudah ditimbang sebanyak 900 gram, kita baru menimbang kulit buah. Tentunya kulit buah ini sudah dibersihkan ya. Jadi kita tadi sudah membersihkan kulit buah ini, juga sudah direndam dengan ekoenzim sehingga benar-benar bersih ya. Harus dipastikan bahwa kulit buahnya bersih ya. Jadi biar hasil ekoenzimnya juga bagus. Kemudian di dalam galon ini sudah disiapkan air sebanyak 9 liter ya. Tadi untuk ekoenzim yang sudah ditimbang dilarutkan ke air, kemudian dimasukkan ke dalam galon. Nah, ya ini ekoenzim ini adalah molase yang sudah dilarutkan sama air ya. Kemudian kulit buahnya ini dimasukkan. Boleh dibantu, Bu? Ya, jadi kulit buahnya ini dimasukkan ke dalam galon yang tadi sudah disiapkan ya. Semuanya dimasukkan ke dalam galon ya. Nah, ini kulit buahnya dimasukkan ke dalam galon. Kalau sudah semua dimasukkan,
Jadi kulit buah yang digunakan di sini boleh semua kulit buah ya. Jadi kita hari ini menggunakan kulit buah. Ada kulit jeruk, ada kulit semangka, buah naga, mangga, melon ya. Jadi kulit buah yang sudah dibersihkan tadi dimasukkan ke dalam galon ya. Ini baru proses pembuatannya, dimasukkan semua. Nah, ini adalah kulit buah yang sudah dimasukkan semua ke dalam galon ya. Jadi sebelum ditutup kita aduk terlebih dahulu ya. Kita aduk terlebih dahulu untuk kulitnya. Nah, setelah semua teraduk rata, baru ini kita tutup. Nah, ini adalah kita menggunakan tutup yang ada lubangnya seperti ini. Ya. Kita berikan selang seperti ini, mencegah supaya bisa mengeluarkan gas yang ada di dalam galon ya. Karena kalau tidak diberi selang nanti bisa meledak ya, seperti itu. Nah, ini kita sambungkan ke, ini kurang besar ya, ke botol yang satunya yang sudah terisi air. Oke. Oke. Kemudian untuk lubang yang ada di tutup galon ini kita lakban supaya dia benar-benar kedap udara seperti itu ya, tidak ada udara masuk. Nah, jadi proses pembuatan ekoenzim ini setelah seperti ini kita bisa diamkan ya untuk fermentasinya selama 3 bulan ya. Setelah 3 bulan baru bisa dipanen seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah kondisi galon atau tempat atau wadah ini benar-benar kedap udara supaya tidak ada patogen yang masuk ke dalam wadah. Itu ya. Baik, ini adalah ekoenzim yang sudah difermentasi selama 3 bulan ya. Jadi ini adalah ekoenzim yang siap dipanen ya. Tadi kita sudah membuat ekoenzim, ini adalah hasilnya. Ini adalah kemasan ekoenzim yang sudah kita kemas kecil-kecil yang sudah siap dipasarkan gitu ya. Nah, dari ekoenzim ini sendiri perlu diketahui bahwa banyak sekali manfaatnya. Jadi ekoenzim ini mempunyai 1 juta manfaat gitu ya kalau saya bilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi ekoenzim ini bisa digunakan yang pertama untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kebutuhan rumah tangga ini bisa digunakan untuk sebagai pencuci baju, bisa sebagai untuk pencuci piring ya, sebagai alat untuk ngepel juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, untuk ekoenzim ini sendiri bisa digunakan sebagai efek radiasi juga ya, atau menurunkan efek radiasi, di mana ini bisa digunakan untuk mengurangi radiasi HP, radiasi laptop maupun komputer ya. Kemudian ekoenzim ini juga selain untuk efek radiasi bisa juga digunakan untuk pupuk ya. Bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Kemudian sebagai detoks tubuh juga bisa, untuk mengobati luka juga bisa ya. Jadi ini adalah manfaat-manfaat ekoenzim. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat ekoenzim yang tentunya ini bisa digunakan sebagai alat kita ya, atau obat kita di rumah sebenarnya. Kalau di keluarga mempunyai ekoenzim ini sudah banyak sekali manfaatnya ya. Jadi dari obat-obatan juga bisa untuk keperluan rumah tangga. Itu adalah manfaat dari ekoenzim ya. Ada yang tak biasa lagi di bank sampah induk Kendal. Biasanya limbah minyak goreng selalu dibuang, dan ternyata di tangan ibu-ibu ini limbah minyak goreng bisa diubah menjadi lilin aromaterapi yang cantik dan berdaya jual yang tinggi. Baik, sekarang kita akan praktek membuat lilin aromaterapi dari jelantah. Nah, di sini kita sudah ada bahan-bahan yang akan kita gunakan ya. Nanti step by step akan kita lakukan bagaimana cara pembuatan lilin aromaterapi ini. Nah, yang pertama ini kita ada minyak jelantah ya. Ini sudah diukur minyak jelantahnya sebanyak 100 ml ya. Kemudian yang kedua ini ada parafin. Ya, ini parafin yang sudah ditimbang sebanyak 40 gram. Kemudian ini ada pewarna yang akan kita gunakan. Ini menggunakan krayon yang sudah dihaluskan gitu ya, atau sudah diserut ini. Kebetulan kita akan menggunakan warna kuning ya, biar cerah. Kemudian ada aromanya
kali ini kita akan menggunakan aroma kopi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan lilin aromaterapi. Kita nyalakan kompornya terlebih dahulu ya, kita siapkan pancinya. Ya. Minyaknya kita masukkan ya, jadi minyaknya dimasukkan ke dalam panci yang tadi sudah dipanaskan. Ya, setelah minyaknya ini sudah mulai panas, terus kita masukkan parafin yang tadi sudah ditimbang ya. Masukkan pelan-pelan. Nah, parafin ini kita aduk ya sampai dia larut. Ya. Kemudian dimasukkan untuk pewarnanya. Nah, sambil diaduk lagi ya. Ketika ini minyaknya sama parafinnya udah tercampur ya, udah tercampur dengan baik, kemudian aromanya dimasukkan. Ya, ini kita menggunakan aroma kopi. Sambil diaduk. Untuk aromanya kita juga bisa menggunakan berbagai macam aroma ya, sesuai dengan selera kita juga. Ini udah tercampur antara minyak dengan parafin. Dimatiin. Nah, kemudian kalau sudah benar-benar larut, tercampur, kita matikan aja apinya. Kita diamkan terlebih dahulu. Kita siapkan untuk tempat lilinnya. Ini kebetulan kita sudah menggunakan gelas ini ya, jadi gelas. Terus kemarin juga kita membuat setengah, sekarang ditambah lagi setengah supaya warnanya mix antara biru sama kuning ya. Nah, ini dimasukkan. Nah, ini nanti akan terjadi perpaduan warna antara biru dan kuning gitu ya. Nah, ketika lilinnya ini udah dicetak semua di gelas ini, dibiarkan sampai betul-betul dingin ya. Nanti sebelum dia mengeras, kita baru masukkan sumbunya gitu ya. Ketika dia belum sedikit mengeras, ini nggak bisa ya. Nah, ini kita diamkan kurang lebih berapa Bu? 15 menitan nih. Setengah jam. Ya, 15 sampai dengan 30 menitan gitu ya. Baru nanti bisa dipasang sumbunya. Yang menjadi unggulan dan kini tengah dikembangkan oleh Bank Sampah Induk Kendal adalah menampung sampah menjadi emas. Tabungan sampah jadi emas ini bekerja sama dengan Pegadaian Kendal yang bertujuan untuk memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai sumber pendapatan, sekaligus mempromosikan kebiasaan menabung dan menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini merupakan Bank Sampah Induk Kendal yang sudah mengimplementasikan program gerakan investasi sampah menjadi emas. Program ini kita akan terapkan di tiap bank sampah di Kabupaten Kendal agar untuk menarik minat masyarakat menabung dan memilah sampah dan mengirimkannya ke bank sampah, agar operasional bank sampah tetap berjalan dan dapat menghasilkan produk ekonomi dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Siang Bu, Siang mau Bu. nabung Oh iya. Buku ya Bu buku ya. sama ini ya, Sama- tapi sudah ditimbang di sana. Oh iya. Ini Mana bukunya? Oh iya. Jadinya dapat 1.600.000. Jadi Oh iya. bisa ditukar sama emas Oh gitu ya. 1 gram. Ini saya langsung ke mbaknya Oh iya. di situ ya. Iya. Mbak. Makasih Bu Mur. Ye, situ-situ taruh situ. Mbak mau tukar tabungan jadi emas? Oh iya Ibu, Ini katanya sudah memenuhi saldonya. oh iya, saya cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Atas nama Ibu Rina ya Bu ya. Untuk saldonya sendiri udah memenuhi, ini bisa ditukar dengan emas fisiknya. Silakan Oh, Ibu beneran mendapatkan. ini, Mbak? Iya Ibu, silakan. Nggak sah itu Mbak? Enggak. Alhamdulillah ya Iya. Allah. Iya, selamat ya Ibu ya. Iya. Iya, jangan lupa nabung lagi Bu, lebih semangat. Oh, iya, Jadi iya, biar iya, lebih iya. tukar Nanti lagi saya nanti share buat ke investasi. teman-teman. Boleh, silakan. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih kembali Bu. Bukunya bisa saya bawa, Mbak? Boleh, silakan. Semangat ya Bu Terima ya. kasih. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, dengan nabung sampah di BSI kita bisa lama-lama jadi emas loh. Nih, ini contohnya saya nih. Ini lumayan loh ini loh. Walaupun dari sampah yang mungkin menurut kita nggak berguna ya, ini dari botol, dari buku, dari kertas, bisa lama-lama jadi emas dengan nilai yang sudah ditentukan. Terima kasih BSI, terima kasih Pegadaian.
Sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan bakteri. Dengan pengelolaan yang tepat, resiko penyakit yang disebabkan oleh sampah bisa ditekan. Sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir TPA menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global yang lebih tinggi dari karbon dioksida. Dengan mengelola sampah organik melalui proses seperti composting, emisi gas rumah kaca dapat berkurang. Dengan mengelola sampah, masyarakat didorong untuk lebih bijak dalam menggunakan barang-barang konsumsi dan menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, pada akhirnya bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menciptakan kualitas hidup yang lebih sehat dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, catatan sang jurnalis, itu tadi kegiatan kita pada hari ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kendal dalam rangka meninjau atau menilik bersama bagaimana proses merubah sampah ini menjadi cuan. Tadi kita sudah melihat dari proses pengolahan sampah menjadi barang nilai guna yang lainnya. Dan semoga dari tayangan ini pemirsa dapat menjadi khasanah ilmu dan juga referensi bagi pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah yang ingin memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah Anda untuk dijadikan bahan atau barang-barang nilai guna yang lainnya. Dan akhirnya saya Galus Kaknanti pemirsa pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.